Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Arta Agustin, NIM 18030302053. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan terhadap perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang penelitiannya dengan termasuk motivasi. Perusahaan yang sudah go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit tepat waktu, dan perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan akan dikenakan denda dan sanksi administrasi sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku. Seperti contoh, peringatan tertulis telah diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan yang telat dalam pelaporan keuangan yang berakhir 31 Maret 2016. Tercatat 581 perusahaan, 515 perusahaan melakukan kewajibannya dan dalam pelaporan keuangan, dan 66 perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya. Adapun 433 perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, dan sebanyak 52 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sesuai data di atas, bahwa banyak perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, sedangkan para investor sangat membutuhkan laporan keuangan dikarenakan pergerakan pasar modal sangat cepat setiap menitnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan? Yang ketiga, apakah variabel profitabilitas berpengaruh terhadap waktu ketepatan pelaporan keuangan? Tujuan penelitiannya ada 3. 1. Leverage terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Yang kedua, ukuran perusahaan terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Yang ketiga, variabel profitabilitas dalam waktu ketepatan pelaporan keuangan. Keterbaluan penelitian. Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan, struktur kepemilikan maupun rasio giring, tetapi pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel item luar biasa dengan memiliki tanda sesuai dengan teori dan logika. Keterlambatan dalam pengauditan, kesulitan keuangan perusahaan termasuk kabar buruk yang dapat mempengaruhi keterlambatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan. Beberapa negara, salah satunya Amerika dan Australia, diteliti bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melakukan pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Dasar teori dari penelitian ini yaitu teori keagenan, yang merupakan gambaran antara pihak agen dengan prinsipal yang menyebabkan adanya informasi yang berakhir pada konflik. Pelaporan keuangan secara tepat waktu diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi terhadap perusahaan pemakai laporan keuangan, dan juga digunakan untuk mengurangi kecurangan terhadap pihak agen, yaitu pihak yang memiliki informasi lebih banyak dibanding dengan pihak prinsipal dalam memanipulasi data keuangan untuk kepentingan pribadi. Hipotesis penelitian ini ada 3. Hipotesis 1, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Metode penelitian, variabel penelitian, variabel dependen dan variabel independen. Dalam variabel dependen dari ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu atau timeline. Variabel yang digunakan dalam pengukuran ketepatan waktu adalah variabel dummy. Suatu perusahaan dikatakan tepat waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan kepada Bapepam adalah 3 bulan atau 90 hari paling lambat setelah tanggal dalam penyampaian laporan keuangan terhadap perusahaan. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen dari ketepatan waktu pelaporan keuangan ada 3, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Informan. Siapa saja dan alasan memilih informan? Ada beberapa informan, yaitu karyawan, debitur, kreditur, investor, dan pemerintah dan pelanggan. Kita bahas satu-satu. Karyawan merupakan pembuat laporan keuangan itu sendiri. Dapat sebagai tolak ukur karyawan menilai bagaimana perusahaan dalam memberikan tunjangan yang berlaku seperti pensiun, kesempatan kerja, dan balas jasa. Debitur atau pembeli pinjaman. Seorang debitur sangatlah memerlukan informasi keuangan perusahaan, digunakan dalam pengambilan keputusan serta menentukan bunga dan jatuh tempo pembayaran. Kreditur atau pemasok. Sekilas sama dengan seorang debitur, seorang kreditur menggunakan laporan keuangan sebagai acuan pelaksanaan jatuh tempo pembayaran terhadap jumlah terutang di perusahaan. Selanjutnya yaitu investor. Investor sendiri memanfaatkan laporan keuangan sebagai acuan untuk pengembalian keputusan dalam menjual, membeli, dan menahan investasi, serta kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen. Pemerintah. Sudah sangat jelas pemerintah membutuhkan laporan keuangan sebagai penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional dan lain sebagainya. Dan semua mencakup informasi perusahaan. Yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan sendiri bisa dimasukkan ke dalam sumber kelangsungan hidup perusahaan, meskipun secara awam pelanggan sendiri tidak terlalu berkaitan dengan pelaporan keuangan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis datanya menggunakan jenis data objek. Sumber datanya menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Metode analisisnya menggunakan statistik deskriptif. Mengapa jenis datanya menggunakan objek? Dalam penelitian ini, termasuk jenis data objek dengan mengumpulkan data yang tidak berupa respon, tetapi secara fisik menurut tempat dan waktu yang menjadi latar belakang ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya, kenapa sumber datanya menggunakan sekunder? Karena dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bentuk annual report, mencakup semua laba bersih setelah pajak aktiva laporan auditor independen, tanggal penyesuaian audit, dan tanggal penyerahan laporan keuangan tahunan yang sudah disampaikan ke Bapepam. Sumber datanya diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, Bursa Efek Pojok Bursa Efek Indonesia, Universitas Diponegoro, Indonesia Stock Exchange, dan Bapepam.
Metode pengumpulan data, dokumentasi. Kenapa? Karena penelitian ini mengumpulkan data menggunakan data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Dokumentasi sendiri adalah pengumpulan data yang mempelajari catatan dan dokumen sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Adapun dokumen yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan yang telah disampaikan ke Bapepam. Metode analisis menggunakan statistik deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel yang ada dalam penelitian ini, nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.